Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam Pratikum Cyber Security yang dimana pada materi kita pada pertemuan yang keenam ini tentang protection the network, yang dimana proteksi dalam sebuah jaringan, dimana pengertiannya itu protection the network itu atau biasa dikenal dengan network security merupakan suatu langkah di mana dilakukan sebuah cara untuk mengamankan sebuah jaringan dengan berbagai cara, seperti penerapan antivirus, firewall yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kemudian menggunakan IDS dan IPS serta yang lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kita kali ini, pada pertemuan yang ke-6 ini, kita menggunakan protection dan network itu kita akan memonitoring jika terjadinya sebuah serangan ataupun ada hal-hal lalu lintas yang tidak wajar dalam sebuah jaringan kita menggunakan yaitu Sguil, di mana Sguil ini sebenarnya itu adalah tools dari OS yang namanya itu Security Onion. Nah, apa itu Security Onion? Security Onion itu adalah distribusi Linux gratis dan terbuka yang digunakan untuk berburu ancaman, pemantauan keamanan, dan memanajemen log. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan ini, Security Onion ini merupakan suatu OS yang digunakan untuk melihat suatu ancaman atau vulnerability dalam sebuah keamanan jaringan itu. Nah, ini merupakan tampilan dari Security Onion, di mana sebenarnya Security Onion ini banyak tools yang dapat digunakan dalam mengamankan ataupun melihat keamanan dari sebuah jaringan. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya menggunakan tools yang namanya itu Sguil. Nah, ini merupakan tampilan dari Sguil yang dimana dapat dilihat di sini. Ini merupakan tampilan saat terjadinya sebuah percobaan scanning dari sebuah attacker melakukan percobaan scanning ke IP router. Nah, di sini Security Onion ini dia akan menangkap semua paket yang lewat di dalam jaringannya. Tapi sebelum itu kita konfigurasi untuk Security Onion ini, kita samakan IP-nya dengan IP router. Nah, jadi untuk penyerangan ini kita hanya menggunakan dalam satu IP ya, satu IP yang sama. Nah, selanjutnya pada untuk penyerangannya ini kita menggunakan coba scanning Nmap namanya. Mungkin pada pertemuan kedua kalau nggak salah itu kita juga sudah mencoba untuk scanning Nmap menggunakan Nmap langsung dari terminal ya, tapi kita ini menggunakan aplikasi yang namanya Legion. Ini aplikasi ataupun tools yang sudah tersedia di Kali Linux, yang dimana di sini akan kelihatan lebih lengkap karena dia sifatnya itu tampilan itu dia mempunyai GUI, Graphic User Interface. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjut aja pada instalasi Security Onion. Baik, adapun hal yang pertama yang mesti adik-adik download yaitu OS dari Security Onion, di mana itu dapat download di Google. Tinggal search saja, yaitu namanya itu Security Onion. Nah, ini installation, kemudian tinggal software, nah tinggal download. Bisa. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Security Onion-nya. Kita buat di sini namanya Onion bebas. Ini kita lanjut, ininya kita sesuaikan saja. Selanjutnya untuk storage-nya kita masukkan OS dari Security Onion yang telah kita download. Kemudian kita oke. Baik, Bang ada ketinggalan.
pada bagian VirtualBox ini kita masuk menu setting, pada bagian networknya ini kita pilih ke internal network, di mana karena kita nanti menggunakan MikroTik saja, jaringan dari MikroTik itu aja. Kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya kita jalankan. Ini kita tekan enter saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, setelah selesai, ini merupakan tampilan dari Security Onion. Tampilan pertama setelah kita install. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini, install Security Onion. Ini untuk versinya Abang menggunakan yang 16.04. Kalau misalnya adik-adik yang lebih update silahkan gunakan bebas. Di sini kita klik install. Kita tunggu. Nah, ini kita continue saja. Kita next saja sampai prosesnya selesai. Ini untuk yang ini kita continue saja. Ini kita install now. Continue. Dan untuk OS Security Onion ini sebenarnya agak berat. Mungkin kalau misalnya adik-adik yang menggunakan laptopnya masih RAM-nya itu di bawah 8 GB ya, alangkah lebih baiknya coba untuk menggunakan Security Onion versi yang lebih lama gitu. Tapi kalau misalnya adik-adik menggunakan laptop yang kencang gitu, bisa menggunakan Security Onion versi yang terbaru. Kemudian kita continue. Ini seperti langkah dalam menginstal pada umumnya lah gitu. Kita next saja. Baik, selanjutnya kita akan masukkan nama dari Security Onion. Kita bukan tes saja. Passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita pilih yang login automatic, kemudian continue. Nah, pada proses ini silahkan tunggu sampai selesai. Nanti selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dari Security Onion itu sendiri. Baik, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di sini sebenarnya pada OS Security Onion ini banyak sih tools yang dapat digunakan. Misalnya ada seperti Sguil, terus ada yang nama itu Kibana, dan masih banyak yang lain-lain. Karena sistemnya ini seperti ADS dia jatuhnya itu, yaitu Intrusion Detection System. Nah, di mana pada penggunaan Security Onion ini sebenarnya untuk cara ataupun penggunaannya itu di Google, terutama di YouTube itu banyak caranya, cara menggunakannya. Tetapi untuk pada praktikum ini Abang hanya mengajarkan dasar-dasar cara menginstal dari Security Onion itu dan cara kerja dari Security Onion itu sendiri. Dan untuk lebih lanjutnya itu terkait untuk materi IDS-nya ya. Kita itu nanti ada di pertemuan terakhir di mana nanti kita akan langsung mencoba
dalam melakukan berbagai serangan, dan di situ pada pertemuan terakhir itu kita menggunakan IDS yang namanya itu Snort, yang dimana Snort itu sebenarnya banyak kelebihan, tetapi untuk pada pertemuan ini kenapa kita menggunakan Sguil, karena Sguil itu dia tuh bentuknya itu sudah GUI. Mungkin buat adik-adik mungkin lebih gampang untuk melihat terlebih GUI. Dan untuk pada pertemuan terakhir itu kita menggunakan Snort. Kenapa Snort? Karena berdasarkan sumber yang pernah Abang baca, Snort itu dia lebih lengkap untuk rules-nya. Rule dalam pembuatan pendeteksian dari sebuah penyerangan. Yang dimana nanti kita akan mencoba mengkonfigurasi Snort itu supaya terhubung ke aplikasi media sosial yang itu namanya Telegram. Dimana nanti setiap adanya serangan, Snort itu akan mendeteksi dan dia langsung mengirimkan peringatan kepada administrator melalui aplikasi Telegram. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak sampai sejauh itu, kita cuman belajar cara menginstal dari Security Onion itu dan cara kerja dari Security Onion. Nah, pada kesempatan ini sudah selesai, instalasi selesai, kemudian adik-adik silahkan pilih yang Restart Now. Baiklah, ini merupakan tampilan dari Security Onion, tampilan pertama saat kita telah menginstal dari Security Onion itu. Maka langkah selanjutnya kita pergi ke setup, kita masukkan kode yang telah kita buat tadi, yaitu 123456789. Kemudian kita OK, kemudian kita yes. Ini kita pilih yang skip new configuration, yes continue, yes continue. Di sini ada dua pilihan, kita pilih yang bagian atas yang evaluation mode, kemudian OK. Nah, di sini kita disuruh masukkan username yang dimana nanti username ini berguna untuk akun dan bisa digunakan untuk login di Kibana, Square, dan Squill. Nih di sini. Di sini Abang membuat username-nya itu nama Abang sendiri saja. Sini bebas ya, mau dibikin apapun adik-adik silahkan. Sini Abang bikin nama Abang sendiri, Irfan. Dan passwordnya itu 123456. Oke. Kita ulang lagi, 123456. Yes, proses. Nah, pada bagian ini silahkan adik-adik tunggu hingga sampai prosesnya itu dan proses itu sampai selesai hingga nanti tampilannya itu seperti berikut ini. Baiklah, setelah kita selesai dari setup tadi, kemudian ini merupakan tampilan saat sudah terinstalnya yang Sguil, Kibana, CyberSafe, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kita praktikum ini, kita menggunakan tools dari Security Onion ini, kita menggunakan Sguil. Kita tunggu Sguilnya. Nah, kemudian kita masukkan username yang telah kita buat tadi. Di sini tadi Abang buatnya Irfan. Kemudian passwordnya itu 123456. Kemudian OK. Di sini ada dua pilihan. Kita untuk memonitoring yang dimana kita pada NP0S3 aja karena ini merupakan yang terhubung ke mikrotik kita. Nih. Terus kemudian kita start Sguil. Nah, ini merupakan tampilan utama dari Sguil itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat cara kerja dari Sguil itu. Sguil ini merupakan IDS, yaitu Intrusion Detection System dari Security Onion, di mana dia itu akan memberikan peringatan jika adanya hal yang tidak wajar di lalu lintas jaringannya, yaitu sebagai monitoring. Nah, tetapi kita pada kesempatan ini hanya melihat Sguil itu dapat bekerja sebagai pendeteksian saja. Nah, baiklah selanjutnya kita pergi ke Kali Linux, yang dimana ini merupakan IP dari Kali Linux punya Abang. Kemudian kita akan mencoba penyerangan dengan menggunakan
aplikasi atau tools dari Kali Linux, yaitu Legion. Kemudian ini merupakan tampilan dari Legion. Selanjutnya kita klik tambah di sini, kita masukkan IP gateway-nya dari si Mikrotik, yang dimana nanti si Sgul itu dapat membaca atau tidaknya. Kemudian kita submit. Kemudian di sini ada statusnya itu running. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Ini kita lihat nih di security. Nah, di sini kelihatan nih berhasil. Si Sgul itu dapat mendeteksi adanya hal yang tidak wajar dari jaringan di sekitarnya. Di sini kelihatan dari source IP-nya itu 192.168.50 kepada destination IP-nya itu 192.168.68.1. Nih di sini kelihatan dia itu ingin mencoba melihat ataupun men-scan port berapa. Sini ada port 80, port 3306, ada port 53. Nah, di sini ada event message-nya itu di sini dapat dilihat ada ETS scan nmap dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita cuman belajar sebatas melihat Sgul ini dapat berjalan sebagai pendeteksian saja. Baiklah, kita tunggu sampai selesai. Nah, kelebihan dari aplikasi Legion ini dalam men-scan, dia itu akan menampilkan gambar. Misalnya di sini nih, kelihatan kan di sini port 80 pada router Mikrotiknya itu terbuka. Ini merupakan tampilan dari router Mikrotiknya. Oh, berarti 80 itu kan kalau nggak salah Abang itu protokolnya itu HTML ya, HTTP. Sehingga kalau misalnya ingin mencoba brute force kepada username dan password pada administrator di Mikrotik, itu bisa. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyimpan yang kemudian nanti kita dapat menganalisis di kemudian hari. Nah, untuk di sini misalnya kita cobakan satu, kita lihat dari rules-nya. Di sini default dari rules-nya itu ini kelihatan nih alert TCP. Nih, ETS scan specialized inbound to MSSQL port 1443 kayak gitu. Ini paketnya juga source IP, destination. Nah, supaya kita lebih gampang kita dapat untuk download. Ini kita correlation, kemudian kita export, kemudian kita oke. Pada download, kita save. Nah, di sini bakalan kelihatan data-data yang telah tersimpan. Nah, di sini IP penyerang, IP target, portnya dengan message-nya apa. Nah, mungkin pada kesempatan kita kali ini cuman sampai di sini. Abang mengajarkan cara untuk Sgul ini dapat bekerja sebagai pendeteksian. Dan untuk lebih jelasnya itu, untuk materi IDS ini pada pertemuan kita yang ke-8. Nanti pada pertemuan ke-8 itu kita menggunakan aplikasi yang namanya itu Snort. Kenapa kita tidak menggunakan Sgul? Karena berdasarkan referensi, untuk Snort itu lebih ringan, dan untuk rules-nya itu dia lebih banyak dan lebih mudah dalam pengaplikasiannya. Dan pada Snort itu kita akan mencoba menghubungkan pendeteksian dari si Snort itu supaya dapat mengirimkan alert atau peringatan ke administrator melalui media sosial Telegram. Nah, untuk pada pertemuan ini cukup sampai di sini. Silahkan adik-adik coba dan kembangkan lagi. Karena untuk materi Sgul ini banyak di internet. Silahkan dipelajari dan dipahami.
Mungkin sekian dari Abang, apabila ada kesalahan Abang mohon maaf, dan Abang berharapnya adik-adik dapat mencoba, dan jika ada yang tidak mengerti silahkan bertanya terkait materi ini ataupun materi sebelum-sebelumnya. Sekian dari Abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.